muncul di benak teman-teman profesi apa ya? Yang kaitannya itu langsung sama panggilan Tuhan. Misionaris, oke, thank you responnya. Teologis, pendeta, penginjil, gembala, pendeta, penginjil, dokter, pendeta, pastoral ministry. Oke. Saya masih tunggu pelayan Tuhan, pendeta, pelayan, semua pekerjaan, gembala, pendeta, oke. Pendeta, masih saya tunggu kalau masih ada. Pelayan Tuhan, pelayan, semua, oke, gembala, pendeta. Oke, thank you teman-teman buat responsnya. Jadi kita bisa lihat ya, ini kerjaan saya, oke. Hamba Tuhan, pekerja sosial, misionaris, profesi halal. Ada profesi haram berarti. Oke, semua profesi. Oke, teman-teman, ini langsung jawaban dari teman-teman ya. Saya tampilkan di sini, kita bisa lihat secara umum, nih secara mayoritas, profesi yang teman-teman jawab adalah berkaitan dengan apa namanya yang disebut biasanya pelayanan ya, betul ya? Pendeta, misionaris, apa tadi pelayan Tuhan, penginjil. Tidak semua memang, tetapi kalau kita lihat persentasenya lebih dari 50%. Betul ya? Nah, kita akan lihat nanti hari ini teman-teman apakah betul profesi ini yang erat kaitannya dengan panggilan Tuhan atau berkaitan langsung dengan panggilan Tuhan. Nanti kita akan lihat hari ini. Ini yang respon sebenarnya 27, cuma setengah ya dari yang hadir 46, nggak apa-apa. Ini jadi sampel aja ya. Nah, oke. Sorry. Nah, apa kata Alkitab kalau kita bicara tentang panggilan? Ya, panggilan Tuhan. Apa sih yang Alkitab bicarakan tentang kalau kita bicara panggilan, teman-teman, panggilan itu kalau kita coba teliti secara keseluruhan Alkitab, saya klasifikasikan, teman-teman, paling enggak itu kalau bicara panggilan Tuhan dalam kitab suci, dalam Alkitab, kita bisa klasifikasikan ke dalam dua. Yang saya sebut yang namanya panggilan primer, yang kedua adalah panggilan sekunder. Apa itu? Kita mau coba lihat ya beberapa ayatnya di sini. Saya akan bacakan buat teman-teman semua. Markus 2 ayat 17. Markus 2:17 bunyinya begini. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Panggilan seperti apa yang dibicarakan di sini, teman-teman? Kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya gitu ya, ini bicara tentang apa? Lewi pemungut cukai ini dipanggil untuk ikut Yesus ya. Jadi ini panggilan untuk mengikut Yesus. Lalu Yesus menutupnya karena Lewi ini orang berdosa gitu, pemungut cukai, orang-orang pada puzzled gitu ya. Kenapa sih ini rabi ini yang mestinya suci kudus kok sama-sama pemungut cukai dan orang berdosa? Lalu Yesus bilang, bukan orang sehat yang memerlukan tabib tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Memanggil untuk apa? Untuk mengikut Yesus. Ini Markus 2:17. 1 Korintus 1 ayat 9. Ini kita ambil beberapa contoh ya. 1 Korintus 1 ayat 9 bunyinya begini. 1 Korintus 1 ayat 9. Ya. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Ini contoh kedua di mana kitab suci bicara tentang panggilan, dan panggilan yang dibicarakan di sini adalah panggilan untuk bersekutu dengan Yesus Kristus. Nah, lalu yang ketiga yang kita lihat, kita nggak cukup waktu untuk banyak lihat ayat-ayat, tapi ini saya lihat ambil sampel aja, beberapa yang cukup populer begitu ya. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Begini bunyinya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan
kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kita ini dipanggil, kamu dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Inilah istilah eklesia sebetulnya dari sini, teman-teman. Eklesia yang diterjemahkan menjadi gereja, ek kaleo. Kaleo itu memanggil, ek itu keluar. Kita itu adalah sebagai gereja, sebagai umat Tuhan, definisinya apa? Yang paling mendasar, yang paling hakiki adalah kita ini orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Jadi kita ini orang-orang gelap, teman-teman. Bukan kulitnya yang gelap, tapi hidupnya gelap, begitu ya. Dan kita dipanggil keluar dari kegelapan supaya terus menuju terangnya yang ajaib. Nah, teman-teman, ini bagian pertama, klasifikasi pertama tentang panggilan yang saya sebut sebagai panggilan primer di dalam kitab suci. Ini panggilan primer. Nanti di berikutnya kita akan lihat bedanya apa yang primer sama sekunder ya. Nanti saya akan jelaskan berikutnya. Sekarang di keep dulu demikian ya. Ini yang saya sebut panggilan primer. Panggilan untuk mengikut Tuhan. Panggilan untuk keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Ini panggilan pertama. Jenis pertama. Nah, ada panggilan jenis kedua nih teman-teman di dalam kitab suci. Panggilan jenis kedua itu yang seperti apa ya? Saya sebut dengan panggilan sekunder. Ini beberapa contoh ya. Kita lihat Kejadian 45 ayat 4 sampai 8. Saya bacakan. Kejadian 45 ayat 4 sampai 8 ini kisah Yusuf. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Jadi ini ceritanya nih, Yusufnya udah jadi sukses gitu ya di Mesir, saudara-saudaranya udah datang lagi, lalu dia jelasin, "Aku nih Yusuf nih, saudaramu yang udah kamu khianati," begitu. Ayat 5, "Tetapi jangan bersusah hati dan jangan menyesali karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Begitu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai, maka Allah telah menyuruh aku, 2 kali diulang ya, mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu. Ayat 8 diulang lagi. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun. Jadi ini spesifik nih teman-teman. Yusuf dipanggil Allah, disuruh arah Allah, untuk apa? Untuk menyelamatkan kehidupan bangsa Israel. Ini beda nih jenis panggilannya sama yang tadi nih. Ini lebih spesifik begitu ya. Contoh lain lagi misalnya yang terkenal lagi, Keluaran pasal 3 ayat 10 sampai 12. Ini tentang Musa ya. Saya bacakan ayat 10 aja deh, saya bacain, nggak usah semuanya. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau, yaitu Musa, kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Ya ini bicara panggilan juga nih. Musa dipanggil, diutus, untuk apa? Spesifik banget. Untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Contoh ketiga, kita lihat dari Amos. Amos 7, ayat 15. Ya. Dari 14 saya bacain begini. Jawab Amos kepada Amazia, "Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel." Tuhan memanggil Amos, yang adalah peternak, pemungut buah ara, untuk apa? Untuk jadi nabi, untuk bernubuat pada Israel. Nah, yang terakhir kita lihat kisah Rasul. Kisah Rasul 13, ayat 2 dan 3. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Jadi ini Barnabas sama Saulus dikhususkan untuk tugas apa? Tugas pemberitaan Injil. Nah teman-teman, ini panggilan yang dibicarakan dalam Alkitab yang jenisnya kedua, yang beda sama tadi panggilan yang pertama, teman-teman. Yang saya sebut panggilan primer, yang ini panggilan sekunder. Nah bedanya apa antara kedua panggilan ini?
Ups. Oh, sorry. Kayaknya ada slide yang kelewat. Bentar ya. Oh, oke. Nggak apa-apa. Ada slide yang kelewat nih, teman-teman. Entah apa yang terjadi. Bedanya apa, teman-teman? Antara panggilan primer dan panggilan sekunder. Panggilan primer ini sifatnya universal. Sama untuk semua orang. Jadi semua orang itu dipanggil untuk keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Universal. Berlaku untuk semua orang. Sedangkan panggilan sekunder itu sifatnya partikular. Unik. Masing-masing orang bisa beda-beda, teman-teman. Tuhan memanggil Amos untuk jadi nabi, bernubuat. Dari pekerjaannya dia sebagai gembala. Tetapi beda sama kisahnya apa tadi? Kisah Yusuf. Yusuf tidak dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi nabi, menyampaikan nubuat, tidak. Beda. Jadi panggilan primer itu sifatnya universal, sama untuk semua orang. Panggilan sekunder itu particular, unik untuk setiap orang. Nah, terus yang kedua, bedanya teman-teman, panggilan primer itu sifatnya permanen dan statis. Maksudnya apa permanen dan statis? Sejak lahir sampai mati, sama panggilannya. Seorang manusia lahir, begitu ya, dia dipanggil untuk apa? Untuk bersekutu dengan Tuhan, menjadi semakin serupa dengan Kristus, keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Ini sampai dia menghembuskan nafas terakhir, panggilannya tidak berubah-ubah. Permanen dan statis. Sedangkan, kalau panggilan sekunder, teman-teman, sifatnya itu dinamis dan temporer. Maksudnya gimana dinamis dan temporer? Sesuai dengan masa hidup seseorang, teman-teman. Di masa tertentu, misalnya, panggilan seseorang adalah apa? Adalah menjadi pelajar, misalnya. Itu panggilannya. Lalu setelah itu apa berikutnya? Dia menjadi engineer, misalnya. Apakah dia akan jadi engineer seterusnya? Tentu enggak. Ada masanya retirement, bukan? Pendeta pun sama, teman-teman. Ada masanya emeritus. Lalu apakah lalu dia berhenti untuk berkarya? Tuhan tidak memanggil dia lagi? Saya pikir enggak, teman-teman. Ada panggilan, tapi itu sifatnya dinamis dan tidak permanen begitu. Lebih temporer ya sifatnya. Sama seperti misalnya ya contoh-contoh di Alkitab juga begitu. Daud juga begitu. Dulu dia apa namanya? Gembala begitu ya. Lalu dipanggil jadi apa? Jadi politikus, jadi raja, betul ya? Tadi contoh Amos juga begitu. Dia tadinya mungut buah ara, gembala, jadi apa? Jadi nabi. Gitu ya. Unik-unik begitu. Dan ini beda-beda setiap orang. Nah, itu perbedaan yang kedua, teman-teman. Perbedaan yang ketiga eh, adalah yang primer ini, teman-teman. Wah, saya jadi miss tuh satu poinnya tadi apa? Eh, slide-nya hilang ya. Oke. At least dua dulu. Ntar saya kalau ingat saya ini lagi. At least dua dulu nih perbedaannya ya. Jadi yang pertama itu apa namanya? Yang pertama itu universal, yang primer universal, yang kedua particular. Yang kedua perbedaannya, yang primer itu sifatnya adalah apa namanya? Permanen. Permanen dan statis, sedangkan yang kedua itu sifatnya temporer. Oh, oke. Yang ketiga saya ingat. Panggilan primer itu jelas dan eksplisit. Jelas dan eksplisit. Di kitab suci jelas banget, eksplisit banget gitu. Nah, sedangkan yang sekunder, teman-teman, seringkali tidak jelas dan tidak eksplisit. Kenapa saya bilang begitu? Ini contoh-contoh yang saya ambil, ini bukan contoh mayoritas dalam kitab suci sebetulnya. Jadi ada orang-orang yang memang panggilan itu spesifik, ada Tuhan menampakkan diri, begitu ya. Ada suara, ada mimpi, dan macam-macam. Tetapi nggak kayak begitu kebanyakan kasusnya begitu. Jadi yang particular ini, panggilan yang sekunder ini, lebih sulit sebetulnya discernment-nya. Jadi jelas ya teman-teman ya, panggilan primer
Panggilan sekunder. Kenapa saya sebut panggilan primer, teman-teman? Karena ini yang paling utama. Yang sekunder itu akarnya, root-nya adalah yang primer ini, teman-teman. Harus dipahami di bawah payung pemahaman panggilan yang primer ini. Jadi yang terutama adalah bagaimana hidup kita itu keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Bagaimana hidup kita semakin bersekutu dengan Kristus, semakin menjadi serupa dengan Kristus. Itu yang primer, yang utama, teman-teman. Nah, panggilan sekunder kita harus dilihat di bawah payung itu. Ada kalanya kita jadi apa? Jadi pekerja, jadi mahasiswa, misalnya kayak teman-teman yang masih kuliah sekarang. Nanti next step-nya jadi apa? Nah, ini yang sekunder sifatnya. Jadi lebih dinamis gitu ya, dan temporer. Nah, yang jadi pembahasan tema kita hari ini saya percaya bukan yang panggilan primer. Betul ya? Jadi kegelisahan. Makanya kenapa dikasih judulnya kan teologi vokasi begitu ya. Nah, ini berkaitan dengan panggilan sekunder. Tetapi teman-teman, kita harus ingat nanti nih. Sekali lagi saya mau tekenin, panggilan sekunder ini tidak bisa dipahami lepas dari panggilan yang primer. Jadi mesti kita pahami di bawah terang pemahaman panggilan yang primer dulu. Ya. Nah, baru sekarang kita bisa bicara tentang panggilan yang sekunder ini nih. Jadi kan tentang pekerjaan, kuliah, apa segala macam gitu ya. Nah, ini ngomongin panggilan yang sekunder. Nah, teman-teman, bentar, kok nggak bisa di next? Maaf ya. Jadi kita bicara tentang panggilan yang kedua nih ya, yang sekunder ini ya. Makanya kenapa kalau kita lihat teman-teman, vokasi itu apa sih di Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu ya. Vokasi itu adalah pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi atau keahlian. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, rupanya teman-teman ya, kalau di dalam ini ngomongin Bahasa Indonesia dulu nih ya, vokasi sama pekerjaan itu dibedain loh. Jadi, ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualifikasi atau keahlian. Betul ya? Realitasnya begitu ya. Kita ngelihat kayak, nggak cocok dia jadi engineer loh. Ngawur gitu loh. Atau misalnya jadi desainer, dia nggak cocok gitu loh. Jadi pengkhotbah, orang khotbah pada tidur misalnya ya. Loh itu terjadi loh teman-teman. Jadi pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualifikasi atau keahliannya begitu. Nah sekarang ngomongin teologi vokasi, vokasi ini berarti pekerjaan yang sesuai. Nah menarik ya teman-teman, kalau kita lihat asal usul katanya, vokasi itu kan dari bahasa Inggris vocation, ya. Vocation itu dari yang ketiga salah, bukan vocation, yang ketiga itu vocatio. Vocatio itu bahasa Latin dari asal usul katanya vocare. Ternyata artinya adalah memanggil. Jadi vokasi itu erat kaitannya dengan panggilan, teman-teman. Jadi bagaimana vokasi itu adalah pekerjaan yang kita betul-betul merasa terpanggil untuk kita kerjakan. Memang ngomongin pekerjaan gitu ya, tetapi bukan sembarang pekerjaan, bukan doing any works gitu loh. Tetapi ini pekerjaan yang memang kita yakini kita dipanggil untuk melakukannya di sana. Nah, karena itu teman-teman, setelah poin ini, saya akan nanti menyamakan vokasi ini dengan pekerjaan. Karena ketika nanti saya ngomong pekerjaan, teman-teman, pekerjaan yang kita ngomong ini yang spesifik nih. Pekerjaan memang yang kita yakini kita dipanggil untuk lakukan itu. Bukan pekerjaan sembarang pekerjaan, begitu ya. Nah, kenapa penting kita ngomongin pekerjaan, teman-teman? Kenapa penting ngomongin teologi pekerjaan, teologi vokasi? Soalnya pekerjaan itu adalah realitas hidup manusia yang nggak terelakkan. Kita hidup, kita pasti kerja. Parahnya lagi, lebih dari separuh hidup manusia dihabiskan untuk bekerja. Coba hitung-hitung, teman-teman. Kalau kita lulus S1 umur 21 aja gitu ya. Ada yang hobi sekolah, kayak kalian, dan saya juga gitu ya. Sekolahnya rada lama, mungkin sampai umur 30 lah sekolah gitu ya. Hidup misalnya sampai umur 60 pensiunnya. Berarti kan 30 tahun tuh kerja. Ya. Separuh, at least separuh hidup kita pakai untuk bekerja loh. Jadi memang ini tema yang penting banget. Tema yang perlu kita bahas, dan ironisnya kalau kita berefleksi, bercermin ya, saya sebagai orang yang berada di dalam gereja jarang bicara tentang ini.
tentang teologi pekerjaan, teologi vokasi. Ini yang sangat menyedihkan ya teman-teman. Nah, saya mau tanya dulu nih sama teman-teman. Boleh respons pakai mic boleh atau pakai chat boleh. Pekerjaan sama pelayanan bedanya apa? Pekerjaan sama pelayanan bedanya apa? Kerjaan dapat duit, kalau pelayanan enggak. Lebih rela hati. Oke. Kalau oke. Thank you. Yang lain coba, respons yang lain. Pekerjaan dapat duit, kalau pelayanan enggak ya? Oke, saya lihat di chat mungkin ada yang respons. Setuju katanya. Oke, setuju. Ada lagi mungkin jawaban lain? Pekerjaan dapat duit, pelayanan enggak. Oke. Pekerjaan harus, pelayanan rela hati. Pekerjaan harus, pelayanan rela hati. Oke. Berarti pelayanan nggak harus ya? Oke. Yang lain mungkin ada lagi yang mau respons. Pelayanan itu bisa macam-macam perbuatan yang kita bikin bisa jadi pelayanan. Oke. Pelayanan itu bisa macam-macam perbuatan yang kita bisa bikin jadi pelayanan. Kalau pekerjaan, Daniel? Nah, teman-teman, yang digaji. Oke, jadi ujung-ujungnya uang ya. Kerjaan lebih berbicara ke arah jasmani, pelayanan lebih ke arah rohani. Oke. Pelayanan nggak dapat imbalan langsung, kerjaan dapat. Oke, thank you. Nah, memang teman-teman tidak sedikit orang yang berpikir, bahkan mungkin hampir semua orang berpikir, pelayanan dunia butuhin, pekerjaan yang kita butuhin. Oke. Nah, teman-teman, nggak sedikit di antara kita yang berpikir memang kalau pekerjaan itu yang menghasilkan uang. Kalau pelayanan nggak dapat uang gitu ya. Saya mau tanyanya begini sekarang. Kalau kayak seperti saya, di gereja, melayani atau bekerja? Dua-duanya. Oke. 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 Two-in-one ya, dua-duanya. Itu satu pertanyaan. Ya. Yang mudah-mudahan membuat teman-teman berpikir ulang tentang jawaban tadi. Bekerja untuk Tuhan dalam pelayanan. Oke. Yang kedua, ibu rumah tangga. Pekerjaan bukan? Iya. Kerjaan. Dapat duit gak? Kalau kata papa saya iya. Dapat duit nggak ibu rumah tangga? Dapat juga. Duit Gaji dapat. suami. Oke. Itu mah pembantu dong ya, kasihan banget tuh. Dapat uang belanja. Oke. Teman-teman, saya kasih dua contoh itu. Dua contoh sederhana itu sebenarnya untuk apa? Membantah begitu ya. Atau mempertanyakan pemahaman kita yang menyamakan pekerjaan itu, mendefinisikan pekerjaan berdasarkan uang yang didapat. Saya pikir ini ya, coba deh, saya ajak teman-teman berefleksi loh. Sebentar. Nah, banyak ibu rumah tangga bilang saya nggak bekerja, gitu ya. Saya cuma ibu rumah tangga. Loh, saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri, istri saya yang ibu rumah tangga, walaupun dia mengajar di luar, begitu ya, dia lebih banyak mengurusi rumah tangga. Itu pekerjaan luar biasa berat loh. Luar biasa berat. Tapi sama sekali tidak menghasilkan uang. Artinya apa teman-teman? Ini salah satu contoh gitu ya, bahwa nggak bisa tuh kita mendefinisikan pekerjaan berdasarkan uang. Oke, saya ajak teman-teman coba berpikir, memikirkan masalah ini. Ini saya mau bilang begini, tidak semua pekerjaan menghasilkan uang, dan tidak semua yang menghasilkan uang adalah pekerjaan. Ngerampok bank ngasilin uang nggak? Menghasilkan uang. Pekerjaan bukan itu. Bukan loh. Yang mau saya ajak kita berpikir adalah ada masalah nih dengan cara kita memahami pekerjaan. Jadi pekerjaan itu tidak bisa semata-mata hanya didefinisikan berdasarkan uang yang kita dapat. Nggak bisa, teman-teman. Sama sekali nggak bisa. Dan kalau ngomongin pelayanan ya, ini apa sedikit side note lah. Sadar nggak sih teman-teman, kadang-kadang kita ngomongkan, oh di gereja pelayanan, kayak tadi kan kebanyakan pelayanan di gereja. Terus saya tanyakan, kalau saya
di gereja melayani atau bekerja? Karena saya kan disupport oleh gereja financially gitu loh. Teman-teman pernah sadar nggak? Yesus menggunakan istilah bukan pelayan loh, tapi pekerja loh. Sadar nggak? Coba ya. Saya nggak menyebarkan hoax nih. Ayatnya ini kita lihat ya. Saya lupa ayatnya di mana, tapi sebentar. Untung ada aplikasi. Nah ini, misalnya Matius 9 ayat 37 dan 38. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak tetapi pelayan sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan supaya ia mengirimkan pelayan-pelayan untuk tuayan itu. YLAI nggak bilang itu ya, pekerja sebetulnya. Sebenarnya poinnya apa sih? Kita itu mestinya tidak memisahkan antara pekerjaan dan pelayanan, teman-teman. Pekerjaan itu adalah untuk melayani. Apapun. Di dalam gereja kek, mau di luar gereja kek, begitu ya. Ya melayani itu ya bekerja, begitu. Jadi mestinya kita melepaskan pekerjaan begitu ya dari ikatan langsung mengasosiasikannya dengan menghasilkan uang. Wah, lalu kalau gitu apakah kita bahas? Bukan itu maksudnya. Tetapi pertama-tama itu harus kita ingat dulu, tidak cukup, tidak sufficient. Kalau kita mendefinisikan pekerjaan berdasarkan uang yang kita hasilkan, itu ternyata tidak memadai sama sekali, teman-teman. Sama sekali tidak memadai. Ini saya coba definisikan, sebetulnya banyak definisi pekerjaan dari banyak pemikir gitu ya. Dengar suara saya? Dengar, Tadi dengar. sempat. Oke, sip. Ada banyak pemikir Kristen yang mencoba mendefinisikan apa itu pekerjaan. Ternyata nggak mudah mendefinisikan pekerjaan. Ya mulai dari gereja Katolik ada membuat satu tentang pekerjaan begitu ya. Terus seorang teolog Protestan yang masih hidup saat ini yang sangat disegani dari Yale University namanya Miroslav Volf. Itu dia nulis buku tentang Theology of Work. Dia juga mencoba mendefinisikan apa itu pekerjaan. Nah, saya coba kasih definisi yang saya pikirkan begitu ya. Yang saya coba sesederhana mungkin. Pekerjaan itu apa sih? Pekerjaan, tanggung jawab yang Tuhan titipkan kepada kita pada masa tertentu sesuai dengan talenta yang dianugerahkan kepada kita dengan tujuan untuk memulihkan seluruh ciptaannya. Jadi ada 4 kata kunci nih kalau ngomongin pekerjaan. 1, itu tanggung jawab yang Tuhan titipkan. Artinya apa? Sederhana. It's not about me. It's all about God. Pekerjaan kita adalah tentang Tuhan, bukan tentang saya loh. Jadi kita ingat ya teman-teman ya, kalau kita mundur sedikit, pekerjaan itu bagian dari panggilan sekunder. Panggilan sekunder harus kita pahami di bawah terang panggilan primer, yaitu kita dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Jadi ini pekerjaan bagian dari proses ini, teman-teman. Jadi it's all about God, not about us. Ini yang pertama yang perlu kita ingat. Yang kedua, pada masa tertentu. Nah, ini tadi yang sifat temporer itu loh, teman-teman. Yang dinamis sekali. Dari masa ke masa ini pasti akan berubah. Begitu, ya. Ada kalanya kita dipanggil jadi masih jadi engineer misalnya, jadi peneliti, researcher. Tetapi ada satu masanya kita berhenti, mungkin kita berubah. Jadi apa? Mungkin jadi penulis. Berubah misalnya jadi full time grandfather, ngasuh cucu misalnya. Itu panggilan loh. Itu pekerjaan loh, teman-teman. Ya, ini sifatnya jadi dinamis sekali dan tidak permanen. Lalu yang berikutnya adalah sesuai dengan talenta yang dianugerahkannya kepada kita. Nah, sehingga tugas kita, teman-teman, menemukan talenta apa saja yang Tuhan titipkan kepada kita. Ini bagian kita untuk melakukannya. Yang terakhir,
untuk memulihkan seluruh ciptaannya. Jadi teman-teman, uang itu bukan yang nggak penting ya. Uang itu penting, sangat penting. Dalam dunia kita saat ini, nggak ada orang bisa hidup tanpa uang, teman-teman. Uang itu penting banget. Tetapi ada perbedaan mendasar antara yang penting, atau bahkan penting banget dengan yang terpenting. Semua orang akan sadar di penghujung hidupnya, teman-teman, kalau udah masuk peti mati gitu ya, sebelum masuk peti mati atau di ruang emergency, orang akan sadar yang paling penting itu apa, bukan uang. Sepenting-pentingnya uang, teman-teman, uang bukan yang paling penting. Jadi kita ingat juga demikian dalam pekerjaan. Dan seringkali kita langsung mengaitkan pekerjaan itu dengan uang, uang, uang. Bekerja buat apa ya? Cari uang lah, cari uang ya. Betul, kita butuh uang untuk hidup, tapi ingat, bukan itu yang paling utama, teman-teman. Yang paling utama adalah tugas kita sebagai umat Allah, keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib, mengambil bagian untuk memulihkan seluruh ciptaan. Makanya kenapa dalam doa Bapa kami toh, yang kita ucapkan sering sekali, kita bilang, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Jadi udah datang belum? Udah datang waktu Kristus datang. Tetapi belum sepenuhnya. Makanya kita berdoa terus, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di mana, teman-teman? Di bumi nih. Di bumi. Seperti di sorga. Di bumi itu di mana? Di dalam bidang yang sedang aku tekuni. Jadilah juga kehendakmu. Di mana? Aku menekuni bidang apa? Teknik, ekonomi, apapun itu. Jadilah kehendakmu di sini. Biarlah melalui keilmuanku, pekerjaanku, karya-karyaku di bidang pekerjaanku, semua ciptaan dipulihkan. Bukan cuma manusia, tetapi seluruh ciptaan Allah. Sama seperti mandat Allah yang dikenal dengan mandat budaya di Kejadian tuh ya. Supaya kita menguasai seluruh isi bumi ini sebagai perwakilan Allah. Itu yang mesti kita kerjakan melalui pekerjaan kita. Nah ini pemahaman secara umum ya, apa itu pekerjaan, mestinya bagaimana kita menghayati pekerjaan. Nah kalau gitu kan pasti pertanyaan praktis berikutnya adalah, gimana kalau gitu kita mengetahui panggilan sekunder kita? Saya kasih 3 tips. Yang pertama, pelihara quality time bersama Tuhan setiap harinya. Teman-teman, kalau kita nggak pelihara quality time, kita nggak akan tahu apa panggilan sekunder kita. Kita akan hanya going with the flow gitu loh. Ya udah abis ini ke sana ke sono, semua orang juga begitu gitu ya. Kita nggak akan peka mendengar tuntunan Tuhan kalau kita nggak punya quality time. Yang saya maksud quality time itu ya betul-betul waktu menyendiri bersama Tuhan ya, melalui saat teduh, melalui doa, merenungkan firman. Tadi sempat ada yang sharing, siapa tadi yang namanya Devina ya kalau nggak salah ya. Ya itu quality time bersama Tuhan kita perlu pelihara. Tanpa ini teman-teman, makanya ini poin pertama nih. Kalau kita bilang, kita mau nanya, apa ya kehendak Tuhan dalam hidup gua ya? Tuhan mau gua bekerja atau lanjut doktoral atau apa? Tapi kita nggak pernah mengusahakan quality time teman-teman. Maka ya sama aja bohong sebetulnya. Justru ini harus jadi prioritas lu pertama. Oke? Ini tips yang pertama. Yang kedua, kenali diri kita sebaik mungkin. Kenapa perlu kenali diri, teman-teman? Karena balik ke definisi tadi, Tuhan itu panggil kita sesuai dengan talenta yang Tuhan titipkan buat kita. Masalahnya kan kita kan kadang belum tahu loh talenta gua apa, begitu loh. Takes time untuk kita mengetahui talenta kita. Maka tipsnya adalah kenali diri dengan cara apa? Gaul seluas mungkin. Sebanyak mungkin orang dari yang beragam. Berani mencoba hal-hal baru yang positif. Gitu. Apapun yang baru, yang positif, coba. Ya, saya misalnya ya, ini saya kesaksian pribadi begitu ya. Saya dulu orang yang nggak suka baca ya. Tetapi kemarin Arya sempat sharing buku yang saya tulis itu dipakai di sana ya buat diskusi ya, betul ya. Itu saya waktu tulis buku itu belum sekolah teologi teman-teman. Dan tahu nggak, itu sebetulnya saya tuh belum pernah menulis. Dan itu didorong oleh siapa? Oleh senior saya di Perkantas dulu. Dan itu sesuatu hal yang baru buat saya menulis itu. Tetapi karena itu saya menemukan, oh ternyata saya juga punya talenta menulis ya. Sekarang saya lagi menulis buku lagi untuk sinode kami, buku materi pembinaan.
Saya juga sekarang senang menulis puisi. Yang dulu, selama berarti berapa puluh tahun tuh ya, sampai tahun itu buku saya tulis tahun 2005 kalau nggak salah. Berarti dari tahun 81 saya lahir sampai 2005, hampir 20-an tahun saya tidak pernah tahu talenta saya dalam menulis salah satunya. Dulu bahasa Indonesia paling benci saya, teman-teman. Sekarang saya paling suka. Kalau mahasiswa di sekolah teologi saya agak stres sama saya kalau dibimbing. Soalnya sampai titik koma saya perhatiin. Tanda baca begitu ya. Kalimat redaksional gitu. Saya senang dengan bahasa karena bahasa itu powerful. Nah, karena itu teman-teman coba berani mencoba hal-hal baru yang positif. Kalau jangan belum apa-apa bilang, itu mah bukan gua lah begitu. Kayaknya gua nggak bisa deh. Loh, try, coba dulu begitu. Ada kesaksian lain dari pendeta Benny Solihin, mungkin teman-teman tahu ya. Dari Saat ya, dosen homiletika. Dia kan pengkhotbah hebat banget ya. Saya juga salah satu yang sangat mengagumi beliau dan belajar banyak dari beliau. Waktu beliau mau sekolah teologi kan dia sempat kesaksian tuh. Dia bilang waktu saya mau sekolah teologi, pembimbing dia, katanya dia kan ngajar sekolah minggu dulu. Gagap dia ngomongnya. Gagap. Sampai salah satu kakak rohani dia bilang ke dia katanya, "Kamu yakin Ben mau sekolah teologi?" Katanya. "Kamu ngajarnya gagap," katanya. Ya. Tapi ternyata dia ya bisa jadi pengkhotbah yang seperti sekarang lah teman-teman. Ya. Jadi kita perlu mencoba hal-hal baru, tentunya dengan berusaha ya, kerja keras. Lalu yang berikutnya ini hal praktis juga, libatkan diri dalam berbagai kegiatan positif yang mungkin asing bagi kita. Ya kegiatan apapun gitu, misalnya jadi relawan gitu ya. Kita nggak tahu, misalnya dealing sama anak kecil gitu ya. Kayaknya nggak tahu nih sama anak kecil, kayaknya bukan gua banget tuh begitu ya. Ini juga hal-hal yang perlu kita perlu kita telusuri, teman-teman. Bagi part dari mengenali diri sendiri. Dari sini nanti kita akan menemukan apa ya talenta saya, kekuatan saya di mana. Nah, lalu yang ketiga yang tidak kalah penting, teman-teman, hiduplah di dalam persekutuan Kristen yang sehat. Minta pendapat dan konfirmasi dari saudara-saudari seiman yang paling mengenal kita. Ini penting, teman-teman. Jadi saya percaya selalu yang namanya mencari kehendak Tuhan itu tidak pernah urusan individual. Saya pikir tidak seperti itu yang disaksikan oleh Alkitab, teman-teman. Bahkan tadi kita baca Paulus Barnabas pun, ya Tuhan manggil mereka untuk panggilan khusus melalui apa? Komunitas. Jadi dari komunitas orang percaya nih, yang kita tiap minggu di gereja sebutkan, aku percaya kepada gereja yang kudus dan universal. Gua tuh jadi orang Kristen bukan sendirian di muka bumi ini, begitu loh. Ada orang Kristen lain, ada persekutuan, ada orang yang kenal kita. Nah, mereka ini perlu nih mengkonfirmasi, benar nggak ya pekerjaan gua di sini, begitu. Jadi kadang-kadang kita pun punya blind spot, gitu ya. Nah, ini tips-tips praktis yang bisa saya berikan untuk kita bisa mengetahui panggilan sekunder kita atau vokasi kita itu apa, begitu ya. Ini hal praktis yang sangat bisa teman-teman lakukan. Nah, saya mau tutup dengan 2 kutipan tanya jawab ya. Kutipan pertama ini dari seorang bapak gereja yang hidup di abad ke-4 di Afrika. Salah satu khotbahnya, khotbah dari 1 Yohanes 4 tentang, dia menuliskan seperti ini kira-kira. Love and do what you will. Jadi kalau dikaitkan dengan kita mau mencari pekerjaan begitu ya, yang jadi fokus kita sebenarnya bukan what do I want to do sebetulnya mestinya kalau dari nasihatnya Augustinus, tetapi bagaimana hati kita itu terpaut sama Tuhan, mengasihi Tuhan begitu. Itu yang jadi prioritas. Bagaimana saya mengasihi Tuhan, lalu lakukanlah apa yang kita senangi, kira-kira begitu. Ya, apa yang menjadi passion kita. Jangan terlalu takut untuk mengejar sesuatu yang, misalnya saya passionnya seni nih, gitu ya. Kadang-kadang soalnya ada pemahaman Kristen tertentu juga yang kayaknya kayaknya kalau jadi orang Kristen tuh mesti serius gitu ya, harus mematikan seluruh keinginan kita begitu ya. Padahal Tuhan itu bisa bicara melalui passion kita,
melalui kesukaan kita gitu. Saya sukanya apa sih? Kira-kira gitu ya. Do it. Love God, just do it, kira-kira gitu. Tetapi jangan just do it doang kayak Nike gitu ya. Tetapi ada awalnya tuh, love God-nya dulu, love dulu, cintai Tuhan, sumber cinta itu. Karena kalau kita hatinya udah terpaut sama Tuhan, maka kita tidak mungkin melakukan yang yang menyangkali cinta kita kepada Tuhan. Kira-kira begitu asumsi dari Agustinus. Gitu. Ya, terus berikutnya saya share kutipan dari Friedrich Buechner. Ini seorang teolog, pendeta dari Amerika Serikat, Gereja Presbyterian. Dia itu pernah nulis satu buku, saya lupa judul bukunya, dan di buku itu dia bilang bahwa where God calls you, itu adalah di mana tempat deep hunger of the world meets your desire. Ya, jadi ada dua itu dia bilang. Tempat di mana Tuhan panggil kamu itu adalah ketika kebutuhan dunia itu berjumpa dengan passion kamu. Disitulah panggilan Tuhan bisa kamu temukan. Dia bilang begitu, kira-kira. Ya, jadi ini dua kutipan ini saya pikir lumayan menolong ya ketika kita mau. Ini saya kasih lewat sini dulu aja deh. Ya, ini kutipan dari Buechner. Friedrich Buechner. Kayaknya orang Jerman sih. The place God calls you to is the place where your deep gladness and the world's deep hunger meet. Jadi saya pikir itu juga bisa jadi salah satu nasihat yang sangat alkitabiah, sangat kristiani. Bagaimana kita menemukan panggilan Tuhan. Ya, kira-kira itu yang bisa saya sharingkan, teman-teman. Sebelum kita nanti bisa ke lebih lanjut diskusi, sharing, tanya jawab. Gitu. Saya kembalikan dulu mungkin ya ke siapa? Ke Aldi atau ke Steven? Tutup doa aja dulu mungkin Andres. Oh, tutup doa dulu. Oke. Tutup doa dulu ya. Baik. Oke, ya teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan buat kami saat ini, untuk kami sama-sama bisa memikirkan satu topik yang penting tentang panggilan hidup kami ya Tuhan. Di tengah segala pergumulan hidup kami dan ketidakyakinan kami ya Bapa, kami berdoa biar kiranya apa yang kami sharingkan, apa yang kami diskusikan pada saat ini, itu sedikit menolong kami, mencerahkan kami ya Tuhan, bagaimana kami mesti meresponi panggilan Tuhan dan juga mengetahui panggilan Tuhan dalam hidup kami. Kami juga berdoa menyerahkan sesi sharing kami ya Bapa, supaya itu juga Roh Kudus yang pimpin, supaya mungkin ada pergumulan-pergumulan kami yang bisa Tuhan jawab juga melalui sharing kami. Terima kasih Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.